Siapa Ibu? Susi Makan. Ibu Susi ya? Iya. Bu, sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Maisa Rusina, mahasiswa dari Universitas Asia Yogyakarta. Nah, di sini saya jurusan S1 Kebidanan semester 4 ya Ibu ya. Nah, di sini saya akan melakukan konseling terkait dengan tentang TM2 dengan diabetes mellitus gestasional. Yang mana itu Ibu kehamilannya udah trimester kedua ya Ibu ya? Iya. Nah, baik Ibu, dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 menit. Apakah Ibu sedia? Oke, baik Ibu. Jika Ibu bersedia, baiknya kita memulai ini dengan nafas bismillah terlebih dahulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, saya mulai ya Ibu ya. Nah, sebelumnya saya mengasih materinya ada media Ibu. Ini sebuah leaflet untuk Ibu, 3 materi. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari diabetes mellitus itu sendiri. Terus yang kedua ada menjelaskan dampak-dampak risiko Ibu terkait dengan diabetes mellitus pada ibu hamil. Terus yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah diabetes mellitus pada ibu hamil itu sendiri ya Bu. Pengertiannya itu sendiri. Jadi pengertian dari diabetes mellitus itu sendiri yaitu kondisi kronis yang ditandai dengan peningkatan konsentrasi glukosa disertai munculnya gejala utama yang khas yaitu urin yang berasa manis dan bunda yang Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak-dampak risiko diabetes mellitus gestasional pada ibu hamil. Sebelumnya dari pengertiannya tadi apakah Ibu paham? Itu ada dampaknya tadi. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh ibu dari KDM yaitu bertambahnya berat badan yang berlebih, terus preeklamsia, bedah sesar, kematian ibu, gangguan kardiovaskuler atau jantung Ibu. Terus untuk selanjutnya dampak risiko Ibu, di mana itu obesitas atau kegemukan. Terdapat korelasi bermakna antara obesitas dengan kadar glukosa darah pada derajat kegemukan dengan IMT lebih dari 23 darah. Selanjutnya ada hipertensi Ibu, di mana untuk peningkatan tekanan darah pada hipertensi berhubungan erat dengan tidak tepatnya penyimpanan garam dan air. Yang ketiga ada riwayat keluarga diabetes mellitus Ibu. Jadi di keluarga Ibu sebelumnya ada yang mengalami DM atau diabetes mellitus. Untuk Ibu sendiri, alhamdulillah Ibu ya, saya lanjutkan. Seorang yang menderita diabetes mellitus diduga mempunyai gen diabetes Ibu. Ada umur Ibu. Berdasarkan penelitian, usia yang terkena diabetes mellitus adalah lebih dari 45 tahun Ibu. Riwayat persalinan, riwayat obesitas berulang, melahirkan bayi cacat, atau bahkan berat badan bayi lebih dari 4.000 gram. Jadi selanjutnya ada faktor alkohol dan rokok. Maaf Ibu, sebelumnya apakah Ibu mengkonsumsi alkohol? Tidak. Rokok? Untuk keluarga? Suami? Oke, alhamdulillah Ibu ya. Baik Ibu. Perubahan dalam gaya hidup berhubungan dengan peningkatan prevalensi DM tipe 2. Jadi, alkohol akan mengganggu metabolisme Ibu, gula darah terutama pada penderita DM, sehingga akan mempersulit regulasi gula darah dan meningkatkan tekanan darah. Bagaimana cara mencegah diabetes mellitus gestasional pada ibu hamil? Mungkin Ibu bisa baca juga di sini ada beberapa pengetahuan gizi seimbang ialah pengetahuan yang berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi seorang dan nantinya akan berhubungan dengan kesehatan tubuh. Ibu yang memiliki pengetahuan gizi baik diharapkan dapat memiliki asupan makanan dengan nilai gizi yang baik dan seimbang. Baik itu untuk dirinya sendiri, untuk janin bahkan untuk keluarganya. Setidaknya dengan adanya pengetahuan gizi yang baik, maka akan membantu seorang belajar cara menyimpan dan cara mengolah bahan makanan yang berkualitas untuk dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa cara mencegah DM tadi Ibu. Yang pertama ada penerapan pola hidup sehat dari sejak sebelum hamil, pengaturan diet, terus ada perbanyak konsumsi serat atau sayur dan buah-buahan Ibu. Selalu aktif olahraga Ibu. Sebelumnya apakah Ibu melakukan olahraga jalan pagi gitu Ibu? Sebelumnya sih jalan, memang ada. Oke Ibu, itu baik ya Ibu ya untuk Ibu sendiri. Jadi Ibu, Ibu pengelola DM disarankan untuk menggantikan minuman manis tersebut dengan air putih Ibu, teh herbal dan kopi tanpa gula atau kafein ya. Terus minuman mengandung pemanis non alkoholis sebaiknya dikonsumsi secukupnya karena banyak dari pemanis tersebut berasal dari sumber buatan. Mungkin itu saja Ibu ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Itu kenapa kalau orang yang gemuk ataupun resiko ke diabetesnya itu lebih besar gitu, apa gitu? Oke Ibu, saya jelaskan ya Ibu ya. Jadi kegemukan atau obesitas, kelebihan berat badan merupakan faktor risiko untuk tipe 2 diabetes. Semakin banyak jaringan lemak yang dimiliki oleh seseorang, semakin resisten sel terhadap insulin. Namun seseorang tidak harus kelebihan berat badan untuk terjadinya tipe 2 diabetes. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi ya Ibu ya, dimana itu obesitas atau faktor risiko dari obesitas itu sendiri terdapat korelasi bermakna antara obesitas dengan kadar gula darah pada derajat kegemukan dengan IMT lebih dari
23 dan peningkatan kadar glukosa dalam dari 200 mg persen atau. Nah, mungkin itu saja Ibu penjelasannya. Apakah Ibu sudah lengkap? Insya Allah. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya izin bertanya Ibu ya terkait dengan yang sudah saya ini. Jadi sebutkan salah satu contoh sayur dan buah-buahan yang mengandung tinggi serat dan kaya akan vitamin Ibu. Yang mungkin Ibu tahu aja Ibu, untuk buah-buahan atau sayur-sayuran. Bisa terus seperti jeruk. Nah, jeruk itu kan ada asam ya Ibu ya. Nah, itu mungkin juga bagus. Mungkin untuk sayur-sayurannya Ibu, brokoli, terus bayam sama ayam. Oke, bentar sekali Ibu. Selanjutnya ada protein Ibu. Contoh makanan yang mengandung protein Ibu, yang aman berbasis sama kandungan. Jadi telur, ayam, ikan. Oke. Jadi itu sekali Ibu ya. Jadi saya akan evaluasi Ibu terkait dengan apa aja contoh sayuran buah-buahan yang mengandung tinggi serat dan kaya akan vitamin. Jadi buah-buahan dan sayuran untuk rendah kalori, tinggi serat dan kaya akan vitamin dan mineral itu sangat penting. Nah, untuk contoh-contohnya itu ada beberapa buah-buahan terbaik untuk dimakan selama kandungan antara lain sama jeruk, terus mangga, terus buah apel Ibu. Tapi apel juga jangan sering-sering ya Ibu ya, karena juga ada minusnya. Terus untuk sayur-sayuran tadi, benar Ibu, ada brokoli, terus ada daun bawang, terus ada kacang hijau, terus sayuran berdaun hijau seperti kangkung atau bayam dan mentimun. Nah, untuk yang mengandung protein, mengapa protein itu sangat penting Ibu? Karena protein tanpa lemak memainkan peran penting dalam membantu menstabilkan kadar gula darah. Sendiri ada dada ayam, terus ada produk susu rendah lemak lainnya atau biji dan Ibu. Mungkin itu saja Ibu ya. Ini sudah saya jelaskan. Apakah sudah cukup dipahami Bu? Insya Allah. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Jika tidak ada, dan mungkin itu saja ya Ibu ya untuk konseling terkait dengan masalah gizi ibu hamil pada TM2 dengan diabetes mellitus gestasional. Jadi kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama Ibu.